Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Saat Roh Kudus mendorong kita untuk lebih banyak membaca firman Tuhan, kita perlu memahami beberapa tujuan dari pembacaan firman tersebut. Yang pertama, untuk menambah data atau file firman di alam bawah sadar. Biasanya kita akan didorong untuk mengejar jumlah ayat atau pasal untuk kita baca setiap harinya. Entah 3 pasal setiap hari atau lebih, dan menghafal ayat-ayat firman. Kita hanya perlu membuat kesepakatan dengan Roh Kudus. Hal ini akan sangat berguna bagi roh dan tentunya diri kita sendiri. Karena Roh Kudus jadi memiliki data firman yang Ia bisa pakai untuk mengingatkan kita apabila kita membutuhkannya. Biasanya pada saat kita sedang menghadapi data dan fakta negatif, pada saat itulah firman akan menjadi sangat hidup untuk menguatkan, membangun, memberi arahan, dan pastinya membuat kita berkemenangan. Saya yakin dengan kita memahami tujuan di atas, maka rutinitas pembacaan firman bukanlah hanya sebagai rutinitas biasa, melainkan akan berubah menjadi sebuah kesukaan. Sehingga kita akan mengalami apa saja yang harus kita hadapi, kita akan muncul sebagai pemenang dan mengalami kuasa firman itu sendiri, sebab Tuhan menyertai kita. Yang kedua, untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam demi terbangunnya kerangka berpikir yang ilahi dan dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan, serta pertanggungjawaban iman yang telah kita bangun untuk menularkan dasar keyakinan yang kita miliki kepada orang lain. Pemahaman yang akurat sangat penting sekali. Jadi, hal ini membutuhkan waktu dan fokus untuk menggali firman lebih dalam. Biasanya Roh Kudus akan mendorong kita untuk membaca satu pasal berkali-kali dalam kurun waktu berhari-hari, sampai kita memahami konteks pasal itu sendiri dan konteks aplikasi yang Roh Kudus ingin kita pahami pada masa sekarang melalui pasal tersebut. Biasanya Roh Kudus akan menjelaskan dengan cara memakai ayat atau pasal lainnya. Jadi, kita akan mulai terbiasa dengan penjelasan yang valid. Ayat menjelaskan ayat. Dalam hal ini dibutuhkan waktu dan tentunya fokus serta konsentrasi. Jika kita mau berkomitmen memberikan waktu tiap hari untuk melakukan hal ini, maka kita akan mengalami Roh Kudus pasti membangun dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan pada saat yang sama, Roh juga akan mengubah sifat pikiran kita menjadi pribadi yang mudah percaya dan taat. Inilah kunci untuk hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46-49 menulis, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Yang ketiga, baik pembacaan firman secara rutin ataupun menggali pemahaman, keduanya akan membuat terbangunnya kesadaran akan realita Tuhan di dalam diri kita. Kesadaran akan realita Tuhan inilah yang akan membuat roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Apalagi di tengah kondisi dunia yang terus bergoncang.
Kita sangat membutuhkan kesadaran akan realita Tuhan yang sangat kuat. Ingat, esensi kehidupan kekristenan adalah melekat, menyatu dengan Dia, dan menghasilkan buah kehidupan bagi kemuliaan nama-Nya. Hanya di dalam Dia kita aman. Mazmur 91. Amin.